Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayo Bapak sekalian, semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita yang berseri merajut kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita memahami setiap makna, gerakan, dan bacaan dalam sholat. Dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mencapai konsentrasi yang penuh di dalam sholat kita, sehingga menghadirkan khusyuk secara totalitas dari awal sampai akhir secara keseluruhan. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketenangan, kenyamanan di dalam sholat kita, dan bahkan diberikan bonus, yaitu menikmati lezatnya ibadah sholat itu. Kalau itu sudah dirasakan, maka tentu tumbuh kecintaan yang lebih terhadap ibadah sholat. Sama halnya ketika kita urusan dunia, dalam urusan dunia kita mencicipi makanan yang mungkin kita belum pernah cicipi sebelumnya. Kemudian ternyata makanannya enak, lezat, cocok di mulut, lidah kita bergoyang. Maka kita akan suka dengan makanan itu. Maka kita bisa memesan makanan itu berkali-kali. Begitulah seharusnya yang kita rasakan di dalam sholat kita. Begitulah yang ingin seorang hamba itu mencapai pada kenikmatan di dalam sholat itu. Dan tidak ada kata bosan, karena setiap kali sholat mendapati ketenangan, nyaman hati ini ketika sholat. Pikirannya fokus merindukan Allah Subhanahu wa taala.
dengan memahami, merenungkan setiap makna di balik gerakan dan bacaan salat kita. Dan ini yang perlu kita latih jiwa ini. Selama sebulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan, sudah sejauh mana kita menyempurnakan salat kita dengan hadirnya khusyuk? Sudahkah kita merasa ketenangan itu datang dalam ibadah salat? Tapi ini tidak berhenti di bulan Ramadan, itu yang penting. Menyempurnakan ibadah salat tidak terhenti karena Ramadan selesai. Ya udahlah, besok kan Ramadan sudah selesai nih. Ya malam ini masih malam ganjil ya. Ya, kita masih ada kemungkinan Lailatul Qadar di sini. Ya. Jadi jangan kita lengah dulu. Nah, kita masih tetap semangat. Namun beberapa hari ke depan akhir dari Ramadan bukan berarti berakhir pula kita menyempurnakan sholat. Ya sudah lewatlah Ramadan, nggak usah kita, ya sholatnya biasa aja, kembali kayak normal aja. Tapi kita maksimalkan justru setelah Ramadan, ya seharusnya kita konsisten dalam ibadah sholat yang telah kita lakukan, kualitas yang telah kita hadirkan di dalam sholat kita selama bulan Ramadan, kita juga jaga itu setelah bulan Ramadan sampai seterusnya. Menjaga saja itu sudah bagus. Artinya Bapak setiap hari nanti tetap sholat 11 rakaat. Konsisten. Oh, Ramadan aja bisa, Pak. Kenapa di bulan di luar Ramadan nggak bisa? Konsisten. Ya kan beda Mas, pintunya kan sudah nggak dibuka, pintu surga kan udah nggak dibuka lagi, setan-setan udah nggak ya belenggu lagi. Itu jadi alasan, sehingga kita kan kalau ada alasan kita jadi enak. Ada alasan A, B, C, D, akhirnya ya sudahlah. Kan nanti ujung-ujungnya kan sunnah, kan sunnah. Ini yang perlu kita perbaiki. Bukan masalah itu, tapi masalah konsistennya. Mungkin kita menurun, tapi jangan sampai kualitas sholat kita menurun. Mungkin kita menurun. Yang tadinya 11 rakaat setiap malam, oke lah, nanti udah masuk Syawal itu, ya 3 kali lah, sepekan lah. Tapi minimal kualitas ibadah sholat tetap terjaga itu. Khusyuknya seperti khusyuk kita sholat tarawih di bulan Ramadan. Ya. Lalu kita sempurnakan lagi setiap harinya. Ini yang kita perlu jadikan bekal kita selepas Ramadan. Ya. Dan ini saya perhatikan tidak banyak orang membahas ini ya. Bagaimana sih kita itu mencapai ketenangan di dalam sholat. Padahal sholat itu adalah kegiatan ibadah yang setiap hari kita kerjakan. Yang seharusnya kita lebih perhatikan. Maka kesempatan ini mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai makna yang terkandung dalam doa istiftah atau iftitah. Nah, di pertemuan yang lalu kita telah bahas doa iftitah yang pertama yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Kita mulai dari versi yang pertama yang kita dahulukan adalah doa iftitah yang lafadznya atau redaksinya seperti ini. Yang artinya, ya Allah jauhkanlah diriku dari dosa-dosaku. Berarti di dalam kalimat ini ya, mengandung dua makna. Yaitu makna yang pertama adalah
kita meminta untuk dijauhkan dari hukuman Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Ini makna yang pertama. Kita minta dijauhkan dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua yaitu meminta untuk dihalangi, dicegah agar tidak terjerumus ke dalam dosa atau bahkan mendekatinya. Nah, jadi kita meminta untuk meminta pencegahan, meminta untuk dihalangi agar tidak jatuh dalam perbuatan dosa. Jadi ketika baca ini tuh sudah otomatis dalam batin kita dua makna ini muncul. Dua makna ini hadir. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Langsung terbayang maknanya. Ayo. Apalagi kalau ini dipakai sholat malam. Wah, Masya Allah. Ya. Sudah sholat tarawih, kemudian qiyamul lail, sholat tahajud, jam 2, jam 3 gitu kan. Wah. Baca ini tenang, santai aja. Nah, buru-buru. Wah, itu Masya Allah. Apalagi ditemani dengan sejuknya malam, rintik-rintik hujan. Wah. Sediakan kopi. Masya Allah. Jadi kita. Jadi tambah semangat maksudnya. Jadi sama semangat ibadah, bukan semangat ngobrolnya ya. Baik. Kemudian kalimat selanjutnya. Apa itu? Nah, ini dia. Yaitu kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, ini kalimat selanjutnya. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang artinya sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Jadi tadi sudah dikatakan di kalimat yang pertama, minta sama Allah, jauhkanlah aku dan dosa-dosaku. Sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya. Apa makna dari jauhkan sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat? Apa maknanya? Kenapa menjauhkan aku dari dosa-dosaku itu diibaratkan seperti Allah menjauhkan timur dan barat? Pernah ini ya, terbayangkan nggak? Kenapa ya gitu? Apa ya? Terbesit gitu satu pertanyaan. Kenapa doa iftitahnya itu seperti ini sih? Kenapa diibaratkan seperti timur dan barat? Kenapa nggak apa misalkan gitu kan yang lain? Kenapa ini timur dan barat gitu? Pemilihan yang tepat gitu. Tepat sekali gitu. Lafadz ini, redaksi ini sangat-sangat tepat. Kenapa? Karena makna di balik ini adalah sebenarnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di awal kita minta sama Allah untuk dijauhkan dari hukuman Allah, kemudian agar dicegah dari terjerumusnya ke dalam dosa ya. Sehingga sejauh-jauhnya sebagaimana timur dan barat, karena timur dan barat tidak akan pernah ada peluang untuk saling bertemu. Timur dan barat tidak akan pernah ada peluang ya untuk saling bertemu. Sehingga ketika kita minta doa ini, kita itu diibaratkan antara timur dan barat, antara kita dengan dosa kita. Nggak bakal ketemu. Ya. Sehingga kita minta sama Allah, jangan berikan peluang sedikit pun ya untuk bertemu dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa. Atau bahkan sampai terjerumus ke dalam dosa itu. Ya. Luar biasa maknanya.
Dan penggunaan timur dan barat itu sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Gitu. Ya. Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharib. Innal qadirun. Jadi lafaz timur dan barat itu memang digunakan. Dan timur dan barat juga sebagai arah terbit dan terbenamnya matahari. Baru 2 kalimat saja ini sudah maknanya luar biasa ya. Kena banget gitu. Belum lagi kita lanjut ke kalimat yang berikutnya. Minta lagi sama Allah di kalimat berikutnya. Allahumma naqini min khataayaya. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari dosa-dosaku. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari dosa-dosaku. Kata yang digunakan di sini adalah naqti. Ya, kalau kita perhatikan bahasa Arabnya itu Allahumma naqtini, naqtini, naqti. Ya. Yang artinya memisahkan antara yang baik dari yang buruk. Sehingga terpisahlah antara kita dengan dosa kita tanpa mengurangi kebaikan sedikit pun. Masya Allah. Ya. Luar biasa ini. Jadi kalimat yang berikut ini menunjukkan bahwasanya kita tuh sedang meminta sama Allah untuk dipisahkan diri kita dari dosa kita. Tapi ketika dipisahkan jangan bawa kebaikan juga. Biarkan kebaikan tetap. Pisahkan saja saya dengan dosa saya. Pisahkan kita dengan dosa kita. Luar biasa. Ini baru ya. Lalu muncullah perumpamaan berikutnya. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Nah, kemudian dibuatlah perumpamaan sebagaimana kalimat yang sebelumnya. Ya. Yaitu kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari noda. Sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari noda. Di sini penggunaannya pakaian putih. Pakaian putih. Kita tahu putih itu pakaian yang terbaik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka dengan pakaian warna putih. Jadi pakaian putih itu pakaian terbaik. Disebutkanlah pakaian putih. Ditambah lagi pakaian putih itu ya karena demikian warnanya sehingga meskipun sebagian mengatakan putih dan hitam bukan warna ya, tapi kita nggak bahas itu. Ketika ada kotoran, ada noda, akan sangat mudah terlihat. Sangat jelas terlihatnya. Ada noda kecil, titik saja kelihatan. Kalau di pakaian warna putih. Akan lebih jelas dibandingkan warna yang lain yang terang juga. Sehingga kita meminta sama Allah untuk dosa kita itu dibersihkan sebersih-bersihnya. Kalau orang cuci pakaian kotor ya berwarna putih itu kelihatan jelas, dia akan bersih sampai nggak ada noda yang tertinggal. Kembali cermelang. Makanya sampai kita punya cairan yang namanya pemutih pakaian. Sampai dibuat itu karena apa?
pengen kembali ke semula. Begitulah kita minta doa ini. Kita meminta untuk dibersihkan diri kita dari dosa-dosa kita sekecil apapun itu. Dibersihkan. Luar biasa ya. Kemudian permintaan yang ketiga, ya, yaitu Allahumma silni min khataayaya bisalji wal ma'i wal barad. Allahumma silni min khataayaya bisalji wal ma'i wal barad. Yang artinya, ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan kebalik ya, dengan salju, dengan air dan air dingin. Maka makna yang terkandung dalam doa ini, dosa itu dicuci, dibersihkan dengan air. Ya, dengan salju, air, dan air dingin. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan dosa itu ibarat api. Jadi beliau mau mengumpamakan kalau dosa itu ibarat api. Karena dosa mengantarkan kepada api neraka. Ya. Dan panas api akan lebih mudah dipadamkan dengan menggunakan air yang paling dingin, yaitu salju. Luar biasa. Sehingga kita minta sama Allah pada kalimat ini agar dosa-dosa kita benar-benar dipadamkan, dihilangkan. Ya. Tidak ada percikan sedikit pun dari api itu. Api dosa. Benar-benar dipadamkan. Hilang. Luar biasa ya. Insyaallah. Sehingga doa istiftah yang kita bahas ini, kalau kita gabungkan semuanya, berarti berbunyi Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya kama bil ma'i wa thalji wal barad. Itu 3 permintaan doa istiftah versi pertama. Ada 3 permintaan. Apa Mas permintaan yang pertama? Masuk, saya nggak hadir. Saya nggak hadir yang pertama itu. Yang pertama, kita meminta untuk dijauhkan dari dosa kita. Yang kedua, kita minta untuk untuk apa? Dibersihkan. Yang ketiga, permintaan kita untuk dicuci bersih dari dosa-dosa kita. 3 permintaan ini. Masing-masing ada maknanya yang tadi telah dibahas. Ya, masing-masing ada maknanya yang telah dibahas. Ya. Sehingga kalau kita paham makna dari 3 permintaan kita dalam doa istiftah ini, itu sudah luar biasa banget. Nggak mungkin kita bakal mikirin hal yang lain di luar sholat. Sudah banyak yang harus kita pikirkan, harus kita fokuskan di dalam sholat kita. Ya. Inilah yang memicu kita jadi khusyuk. Sehingga dengan itu kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat kita sebuah kenyamanan, ketenangan dari batin kita. Luar biasa ya.
Dan 3 kali permintaan tadi itu sudah menunjukkan kita tuh benar-benar mohon sama Allah berulang kali, karena di kita tuh dianjurkan ketika berdoa itu diulang sebanyak 3 kali. Ini anjuran. Sehingga dalam doa istiftah sebenarnya kalau kita lihat permintaannya tuh tujuannya satu, ingin dihapus dari dosa. Tapi dengan 3 cara yang berbeda, 3 redaksi yang berbeda. Pertama minta dijauhkan, dibersihkan, kemudian dicuci. Sebenarnya mintanya tujuannya untuk dihilangkan dari dosa. Tujuannya satu dengan cara yang berbeda. 3 kali pengulangan untuk tujuan yang sama. Maka kalau kita bisa berdoa demikian, hadirkanlah doa-doa yang seperti itu. Diulang 3 kali. Kadang kita, karena kita terlalu sering pakai doa, pakai bahasa Indonesia misalkan. Silahkan pakai bahasa Indonesia ketika berdoa kapanpun, apalagi di waktu mustajab ini hujan turun, silahkan berdoa. Kadang kita pakai kata yang sama, kita milih diksi yang itu aja dalam bahasa Indonesia, sehingga kita jadi bosan atau bahkan nggak meresapi apa yang kita doa itu, apa yang kita minta sama Allah, sehingga terasa hambar. Maka pentingnya kita juga terhadap literasi kita. Kita juga harus meningkatkan literasi kita. Tingkatkan kosakata kita dalam bahasa Indonesia. Sehingga mungkin kalau kita ada muncul kata-kata sinonim, gunakan kata-kata itu. Sehingga kita bisa berulang kali menggunakan doa yang tujuannya sama tapi dengan redaksi yang berbeda. Ya. Bahkan kalau kita lihat, ya, sebagian ulama doa istiftah yang kita bahas, baru saja kita bahas ini, mereka menyatakan bahwasanya doa iftitah yang ini, versi pertama yang kita bahas, itu mengandung isyarat, kata mereka. Mengandung isyarat waktu penyucian dosa. Ini versi sebagian ulama. Ya, sekali lagi, versi sebagian ulama mengatakan 3 permintaan doa istiftah ini sebenarnya adalah isyarat terkait perbedaan waktu penyucian dosa. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah tadi yang pertama, kita meminta untuk dijauhkan, Allahumma ba'id baini wa baina khataya, minta dijauhkan dari dosa kita. Maksudnya kita minta sama Allah untuk dijauhkan dari dosa, dihilangkan dari dosa yang akan datang. Nah, sehingga kita minta perlindungan sebenarnya kepada Allah supaya jangan sampai kita terjerumus jatuh ke dalam dosa yang nanti. Ya, kita minta perlindungan sebenarnya supaya kita enggak jatuh ke dalam dosa atau bahkan mendekati perbuatan dosa itu. Permintaan yang kedua adalah penyucian. Kita minta untuk dibersihkan. Ya. Allahumma naqqini. Minta dibersihkan dari dosa. Maksudnya apa? Yaitu dosa untuk dosa masa kini, saat ini. Ya. Sehingga mintanya untuk dibersihkan. Karena apa? Karena nodanya masih nempel, masih terlihat. Ya, belum membekas. Baru terlihat saja. Dan kita rasakan, sehingga kita minta untuk dibersihkan, cukup dibersihkan. Penggunaan katanya sangat lembut, yaitu dibersihkan. Kemudian permintaan yang ketiga, dicuci. Allahumma qsilni. Ya. Min khataya, Allah cucilah aku dari dosa-dosaku. Yang artinya, kalau sudah dicuci, berarti noda dosa itu sudah menempel, melekat ke jiwa kita, sebagaimana noda yang sudah lama nempel di pakaian putih. Sudah terlalu lama nempel di situ sehingga membekas. Oleh karena itu, nggak bisa cukup dibersihkan saja, tapi perlu dicuci.
Sehingga permintaan yang ketiga adalah untuk membersihkan dosa dari dosa yang terjadi di masa lalu. Dosa yang terjadi di masa lalu. Luar biasa. Jadi doa iftitah ini terkait dengan waktu ternyata. Sebagian ulama mengatakan yang pertama untuk masa depan, yang kedua terkait dengan dosa saat ini, yang ketiga terkait dengan dosa di masa lalu. Luar biasa. Terus kita main-main kalau lagi sholat. Terus kita mikirnya kemana-mana lagi sholat. Ini kebangetan. Nabi SAW mengajarkan kita untuk berdoa ini. Meskipun doa iftitah itu sunnah, nggak wajib, iya, tapi bukan berarti ditinggalkan. Karena doanya ini permintaan. Kita minta sama Allah. Ya. Ada yang sudah hafal doanya? Hafal ya? Hmm? Oh ya, ada ada yang berbeda seperti bil ma'i wasalji wal barad itu dulu, nggak apa-apa. Ada yang juga nggak pakai khotoyaya tapi minal khotoy ada juga, nggak apa-apa. Masing-masing itu ada redaksinya. Ya, jadi riwayatnya datang dari memiliki beberapa redaksi yang sedikit berbeda, itu tidak mengapa. Ya. Ini yang saya ambil berdasarkan dari tahqiq atau hasil penelitian dari Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Nggak masalah. Kemudian ada juga doa iftitah yang versi kedua. Versi kedua ini cukup simple, sederhana, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nah, sederhana. Allahu Akbar kabira yang artinya Allah Maha Besar, aku mengagungkannya. Ya. Jadi ketika kita bilang Allahu Akbar kabira, berarti kita ini sedang bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakbir dengan mengagungkan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Ya. Itu makna dari Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Ya. Kalimat alhamdulillah diiringi dengan katsira, ini pas, cocok banget karena memang begitulah, ya. Begitu banyaknya sebab terpuji untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Tabaraka wa taala merupakan sumber segala kebaikan. Maka pantaslah kita memuji Allah dengan pujian yang banyak. Luar biasa, ya Allah, subhanallah. Indah sekali ya doa iftitah ini kalau kita bahas makna-maknanya. Sehingga nggak bisa diremehkan doa iftitah ini. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah dan maha suci Allah baik waktu pagi maupun sore. Wah. Maha suci Allah baik waktu pagi maupun sore. Kalimat ini pantas digabungkan dengan waktu pagi dan sore. Kenapa? Karena setiap orang melihat
kekurangannya. Setiap orang melihat kekurangan pribadi dalam rentang waktu pagi sampai sore. Dan sedang Allah Subhanahu wa taala disucikan dari segala kekurangan tersebut. Kita punya kekurangan dari rentang waktu pagi dan sore. Tapi dengan kita mengatakan subhanallah bukrata wa asila, kita sedang mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan-kekurangan yang ada. Segala kekurangan, aib dan cacat. Luar biasa. Ini doa iftitah versi kedua yang cukup ringkas tapi maknanya sangat-sangat mendalam. Ada enggak versi yang lainnya? Ada versi lainnya doa iftitah, tidak cukup dengan ini. Ada banyak. Sehingga orang muslim itu enggak bisa kita katakan, wah, bosan soalnya sholatnya itu aja doa iftitahnya. Ya jelas karena yang dia tahu hanya satu. Doa iftitah itu ada banyak, silakan gunakan doa iftitahnya dalam salat-salat kita. Salat maghrib nanti saya pakai yang ini Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira subhanallah wa asila. Nanti isya saya pakai yang tadi ya Allah ba'id baina wa baina khat. Silakan. Ya. Bahkan ada satu versi lagi yang mau saya sampaikan sebelum saya tutup, yaitu yang sangat ringkas dan ini mudah dihafal, yaitu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Jadi sudah takbir Allahu akbar, sedekap tuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Selesai. Yang artinya segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan pujian yang banyak karena Allah pantas dipuji, Allah yang berhak untuk dipuji. Thayyiban, yang baik, murni, tidak ada kekurangan sedikit pun. Karena Allah Maha Thayyib. Sifat Allah, nama Allah Maha Thayyib. Kemudian mubarakan fi, yang penuh dengan berkah. Yang artinya pujian Allah akan terus-menerus tidak terputus. Allahu akbar. Subhanallah. Indah sekali. Mari kita amalkan dalam kehidupan kita. Allah a'lam bishawab. Kita tutup majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.